Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali tidak terasa kita sudah akan mengakhiri bulan November dan kita akan masuk di dalam bulan Desember. Puji nama Tuhan. Baik, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Untuk kita semua, mari kita akan berdoa buat firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur, terima kasih buat kesempatan yang indah pada hari ini Tuhan, di mana kami boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Urapi siapapun yang mendengar, melihat, dan menyaksikan, kiranya Tuhan, firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Biar firman itu akan jatuh di tanah yang baik, bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Tuhan. Segala roh-roh yang bukan berasal dari Allah yang coba merintangi, menghalangi, melemahkan kami dalam pemberitaan firman Tuhan, kami sepakat sehati kami tolak dalam nama Yesus. Biar Roh Kudus yang akan beracara dari awal sampai pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Nah, saya menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang saya berikan satu judul, yaitu pencobaan selalu ada. Ya, pencobaan itu selalu ada. Kapan saja, di mana saja, dan kita semua akan diperhadapkan oleh yang namanya pencobaan. Saudara, selama kita masih hidup di dalam dunia ini, kita tidak akan luput daripada yang namanya pencobaan. Selama kita masih hidup, selama kita masih ada di dalam dunia ini, kita pasti akan menghadapi pencobaan. Sebab firman Tuhan mengingatkan, banyak sekali mengingatkan bahwa kita ini sedang di dalam pertandingan iman. Ya, di satu sisi kita juga dikatakan kita sedang di dalam peperangan rohani. Nah, itu berbicara tentang kita menghadapi pencobaan. Saudara, iblis tahu bahwa kesempatannya untuk mencobai, untuk menggoda anak-anak Tuhan. Saya tidak berbicara mereka yang belum di dalam Tuhan ya. Saya berbicara fokus anak-anak Tuhan saja. Sekali lagi, iblis tahu bahwa kesempatannya untuk menjatuhkan, untuk menggoda, untuk mencobai anak-anak Tuhan, waktunya tinggal sedikit lagi. Sehingga ia terus bekerja keras untuk mencobai anak-anak Tuhan. Nah, saudara, iblis lebih tahu daripada saudara dan saya. Ya, karena dia tahu bahwa waktunya dia tinggal sedikit lagi. Kesempatannya tinggal sedikit lagi. Oleh sebab itu dia bekerja keras. Bagaimana caranya menjatuhkan anak-anak Tuhan. Nah, saudara, mari kita harus menyadari, kita harus tahu bagaimana menghadapi pencobaan-pencobaan itu. Kita harus tahu bagaimana kita harus menghadapi pencobaan-pencobaan itu, saudara. Kalau saudara tahu dan saudara melakukan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, dan sekaligus yang teladan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, maka saudara dan saya pasti akan selalu berkemenangan di dalam menghadapi pencobaan. Saudara tidak menjadi orang-orang Kristen yang mudah jatuh, ya. Mudah jatuh dan kemudian kalah di dalam peperangan, kalah di dalam pertandingan. Saudara, ini penting sekali bagi kita, saudara. Saudara harus menyadari bahwa di dalam diri kita ada Roh Kudus. Roh itu yang memampukan kita, yang menolong kita. Nah, masalahnya banyak anak-anak Tuhan tidak mau mendengar apa yang disampaikan oleh Roh Kudus. Kalau dia mau taat saja di dalam pimpinan Roh Kudus, pasti dia akan berkemenangan. Puji nama Tuhan. Nah, saudara, saya seperti biasa membagi khotbah saya menjadi 4 bagian. Yang pertama, Yesus sudah mengingatkan kepada kita. Yesus sendiri 2000 tahun yang lalu datang ke dalam dunia dalam wujud manusia. Sama seperti saudara dan saya. Sama, dia adalah manusia 100%. Tetapi dia juga adalah Tuhan 100%. Dia pernah datang ke dalam dunia dalam wujud manusia. Dan Yesus sendiri pernah dicobai, saudara. Yesus sendiri pada waktu datang ke dalam dunia sebagai manusia, dia juga dicobain oleh si pencoba. Ya, saudara, oleh sebab itu Yesus mengingatkan kepada kita. Yesus sudah mengingatkan. Suatu kali pada saat dia ada di padang gurun, ya, dia menghadapi pencobaan, saudara. Tuhan dibawa kepada padang gurun untuk menghadapi pencobaan. Sebelum Yesus masuk di dalam pelayanannya,
di dalam dunia ini. Nah, satu hal yang kita tahu bahwa Yesus selalu menggunakan firman Tuhan, saudara. Di dalam menghadapi pencobaan dia selalu menggunakan firman Tuhan. Oleh sebab itu di dalam Injil Matius pasal 4, Matius pasal 4 ayat 4, ayat 7 dan ayat 10, kita akan melihat di situ ayat 4, ayat 7, ayat 10. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, ya, atau dengan kata lain, tetapi Yesus menjawab, ada firman. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus menghadapi si pencoba, menghadapi iblis dengan firman. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, iblis tahu dengan berbagai macam cara mencobai, sehingga dia juga menggunakan firman Tuhan, tetapi diputar balikkan firman Tuhan itu. Diputar balikkan firman Tuhan itu. Tetapi Yesus gunakan firman itu, ada tertulis. Kemudian Yesus juga dicobai di dalam ayat 7. Tetapi Yesus mengatakan, Yesus berkata kepadanya, kepada iblis, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah saudara, iblis tidak berhenti di dalam mencobai. Sampai 3 kali dia iblis mencobai. Dan di dalam ayat 10 dikatakan, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, ada firman, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Nah, saudara, di dalam Injil Matius pasal 4, ayat 4, ayat 7, ayat 10 ini kita bisa melihat bagaimana Yesus menghadapi pencobaan. Bagaimana Yesus sebagai manusia yang sama dengan saudara dan saya, dia juga menghadapi pencobaan, dia juga menghadapi godaan saudara. Tetapi Yesus gunakan firman untuk menghadapi sang pencoba itu. Dan pada akhirnya kita melihat bahwa Yesus berkemenangan di dalam menghadapi pencobaan itu. Saudara, Yesus sebagai manusia juga sudah pernah mengalami pencobaan. Saya katakan sekali lagi, dia mengingatkan kepada kita, umat pilihannya, bagaimana menghadapi pencobaan, yaitu dengan firman. Ada tertulis, ada firman. Saudara, di saat kita menggunakan firman sebagai senjata kita di dalam menghadapi pencobaan, maka kita akan berkemenangan dan iblis akan meninggalkan kita. Puji nama Tuhan. Wah, luar biasa. Saudara, saya sering mengulang-ulang di dalam Injil Matius pasal 4 ayat yang ke-11 ya. Yang ke-11 dikatakan, lalu iblis meninggalkan Yesus, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Wah, luar biasa. Saudara, saya percaya di saat kita menghadapi pencobaan, kita gunakan firman Tuhan. Ada firman yang mengatakan demikian, ada tertulis firman yang mengatakan demikian, maka saudara, iblis akan lari dan Tuhan akan perintahkan malaikat-malaikatnya untuk menolong kita, melayani kita. Puji nama Tuhan, luar biasa. Saudara, kita tidak perlu bingung kenapa kok kita dihadapkan pencobaan. Mengapa? Saudara, karena iblis adalah bapa pendusta. Ya, bagian yang kedua katakan iblis adalah bapa pendusta. Firman Tuhan katakan iblis adalah bapa segala dusta. Wah ya. Jadi saudara, memang itulah pekerjaan iblis saudara, untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Saya pernah sampaikan saudara, ada 2 hal yang selalu dikerjakan oleh iblis di dalam dunia ini. Ya, 2 hal yang dikerjakan oleh iblis. Yang pertama yang ditujukan kepada mereka yang belum percaya Tuhan Yesus, yang di luar anak-anak Tuhan. Itu yang dikerjakan oleh iblis, yaitu dia berusaha menghalang-halangi, merintangi, supaya apa? Supaya mereka tidak percaya kepada Yesus, supaya mereka tidak mempunyai iman kepada Yesus. Dia menggunakan agama, dia menggunakan kepercayaan, dia menggunakan ajaran-ajaran, dia menggunakan berbagai macam cara. Yang intinya adalah dia berusaha supaya orang yang belum percaya Yesus jangan percaya Yesus. Karena iblis tahu bahwa
Jalan keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus. Karena dia tahu kalau orang ini percaya Yesus, maka dia akan diselamatkan. Oleh sebab itu dia bekerja keras, berusaha untuk menghalangi orang yang belum percaya Yesus supaya jangan percaya Yesus. Saudara, itu pekerjaan iblis yang pertama yang dilakukan kepada mereka yang belum percaya Tuhan Yesus. Tetapi iblis juga bekerja, saudara, melakukan pencobaan, melakukan usaha berbagai macam cara untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan yang sudah percaya Yesus. Nah, kalau tadi untuk mereka yang belum percaya Yesus, kalau ini untuk mereka yang sudah percaya Yesus. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan dia mencobai berbagai macam cara dilakukan. Mencobai anak-anak Tuhan dengan berbagai macam cara, karena dia tahu supaya dia nanti meninggalkan iman pada Tuhan Yesus, supaya dia hidup dalam dosa, ya, sehingga pada sampai akhir hidupnya kalau dia tidak bertobat, maka Tuhan akan katakan, "Nyala engkau, hai si pembuat kejahatan, aku tidak pernah mengenal engkau." Ini yang dilakukan oleh iblis, saudara. Dan saudara dan saya adalah merupakan bagian sasaran yang kedua yang dilakukan oleh iblis, menjadi target iblis, yaitu berusaha untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Nah, saudara, kalau sekarang ini kemajuan teknologi semakin canggih, saudara, iblis juga gunakan itu, saudara. Iblis juga gunakan itu kemajuan teknologi untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Dan tidak sedikit anak-anak Tuhan yang terikat dengan dosa pornografi melalui HP mereka, melalui gadget mereka. Dia jatuh di dalam dosa. Tidak sedikit mereka yang meninggalkan imannya kepada Tuhan Yesus karena rayuan-rayuan yang dilakukan oleh lawan jenisnya melalui HP, saudara, melalui Facebook, sehingga mereka rela meninggalkan imannya kepada Tuhan Yesus dan kemudian meninggalkan iman, dan mereka hidup di dalam dosa karena mereka sudah undur daripada Tuhan. Saudara, ini yang dilakukan. Mari, saudara, jangan kita anak-anak Tuhan tidak mengerti akan hal ini. Kita tahu bahwa iblis adalah bapa segala dusta. Puji nama Tuhan. Di dalam Yohanes 8 ayat 44, Injil Yohanes 8 ayat 44, di sana dikatakan, "Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Iblis adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta." Saudara, Tuhan Yesus sudah mengingatkan bahwa iblis itu adalah pendusta. Iblis itu adalah bapa segala dusta yang ingin mendustai anak-anak Tuhan dengan berbagai macam cara, memutarbalikkan firman Tuhan, memutarbalikkan dosa, sehingga kelihatannya dosa itu dibuat begitu indah, saudara, sehingga tidak sedikit anak-anak Tuhan yang jatuh di dalam dosa karena tipu daya iblis. Nah, saudara, ini yang dilakukan oleh iblis, saudara. Bahkan, saudara, kalau kita melihat, iblis mencobai manusia bukan hanya saat ini, saudara. Sejak zaman Kejadian, sejak mula pertama manusia diciptakan oleh Allah. Ya, kita baca di dalam Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang keempat dan kelima. Kejadian pasal 3 ayat 4 dan 5. "Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, 'Sekali-kali kamu tidak akan mati.' Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Saudara, sejak semula manusia pertama, iblis sudah menggodai, mencobai manusia, ya, memutarbalikkan firman Tuhan, sehingga manusia pertama Adam dan Hawa pada waktu itu terjerat dengan tipu daya iblis, dan pada akhirnya dia memakan buah yang Tuhan tidak izinkan, dan kemudian memberikan kepada suaminya, kepada Adam, dan pada akhirnya mereka berdua jatuh di dalam dosa. Saudara, inilah, saudara,
Dari sini kita melihat bahwa iblis sudah sejak dulu mencobai manusia, mencobai manusia pertama Adam dan Hawa, dan pada akhirnya Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Ya saudara, dan sejak saat itulah kita semua manusia tidak terkecuali, kita semua sudah jatuh di dalam dosa. Kita semua sudah berdosa. Saudara, Roma 3:23 mengatakan, ya, semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Itu adalah dampak atau akibat dari apa yang dilakukan oleh manusia pertama yang mendengar, ya, tipu daya iblis, jerat iblis, dan pada akhirnya mereka tidak taat lagi kepada Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah, tetapi mereka lebih memilih mendengar apa yang disampaikan oleh iblis, sehingga pada akhirnya mereka jatuh di dalam dosa dan mereka harus keluar dari Taman Eden. Saudara, inilah saudara yang kita harus mengerti. Nah, saudara, tadi saya katakan pada waktu setelah beribu-ribu tahun kemudian, ya, pada saat Yesus datang ke dalam dunia dalam wujud manusia, iblis ingin mencobai lagi juga. Dia pikir Yesus bisa dicobai sama seperti Adam dan Hawa pada waktu itu. Tetapi nanti dulu, pada akhirnya Yesus berkemenangan menghadapi pencobaan, saudara. Karena apa? Karena dia menggunakan firman Tuhan. Senjata firman Tuhan itulah yang digunakan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu. Dia mau taat kepada firman Tuhan, bukan taat pada mendengar apa yang dilakukan oleh iblis. Kalau pada waktu itu Yesus juga taat mendengar iblis, ya kemudian kita semua juga masih tetap di dalam dosa dan kita semua binasa. Tetapi puji nama Tuhan, Yesus berkemenangan karena dia taat kepada Allah, taat kepada firman Tuhan, dan dia gunakan firman Tuhan itu untuk melawan segala tipu daya iblis. Puji nama Tuhan. Ya, sekali lagi saya katakan, sejak awal manusia pertama Adam dan Hawa, iblis sudah mencobai dan manusia jatuh di dalam dosa. Yesus pun juga dicobai, tetapi dia berkemenangan. Puji nama Tuhan. Oh haleluya. Oleh sebab itu Yesus mengingatkan kepada kita. Puji nama Tuhan. Bagian yang ketiga, saudara. Bagian yang ketiga, tetaplah berjaga-jaga. Saudara, ini pesan dari Tuhan Yesus buat kita anak-anaknya, buat kita murid-muridnya. Diingatkan bahwa pencobaan itu selalu ada. Oleh sebab itu tetaplah berjaga-jaga. Ya, Injil Matius 26 ayat yang ke-41. Injil Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Sekali lagi, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Matius 26 ayat 41. Saudara, firman Tuhan mengingatkan bahwa kita masih hidup dalam dunia ini, masih ada daging, ya, belum menggunakan manusia tubuh kemuliaan, masih menggunakan daging kita. Yang firman Tuhan mengatakan, mengingatkan kepada kita bahwa dagingmu itu lemah, ya. Walaupun rohmu itu bisa menurut, tetapi dagingmu itu lemah. Oleh sebab itu, berdoalah dan berjaga-jagalah, ya. Berdoalah dan berjaga-jagalah. Berdoa dan berjaga-jaga itu harus menjadi gaya hidup anak-anak Tuhan. Ya, berdoa dan berjaga-jaga. Berjaga-jaga bagaimana? Hidup di dalam firman Tuhan. Taat melakukan firman Tuhan. Menghidupi firman Tuhan. Itu bagian daripada jaga-jaga. Melekat pada Tuhan. Ya, untuk dapat melakukan firman Tuhan. Nah, kalau anak-anak Tuhan hidup di dalam firman dan doa dan firman, maka dia akan berkemenangan di dalam menghadapi pencobaan. Saudara, mari saudara, biar renungan firman Tuhan ini mengingatkan pada kita berdoa dan berjaga-jagalah. Suatu waktu kapan saja saudara, iblis bisa mencobai kita, dan iblis bisa memakai berbagai macam cara, saudara. Iblis bisa memakai orang terdekat kita untuk mencobai kita. Iblis bisa memakai barang-barang sesuatu untuk mencobai kita. Ya,
Pada waktu Adam dan Hawa dia kan juga menggunakan buah ya untuk menggodain manusia. Saudara, iblis bisa berbagai macam cara menggunakan ya untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan, menggunakan berbagai macam cara. Mungkin teman dekat saudara, mungkin saudara kita yang serumah dengan kita. Tuhan, hati-hati, iblis bisa menggunakan mereka untuk mencobain kita. Tetapi saya percaya, jikalau kita terus berjaga-jaga dan berdoa, hidup di dalam doa dan firman, maka kita pasti akan berkemenangan. Ingat bahwa daging kita lemah. Kita harus mengandalkan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, yang akan menolong kita untuk hidup di dalam doa dan firman. Puji nama Tuhan, saudara. Saya percaya, jikalau kita terus berjaga-jaga dan berdoa, hidup di dalam doa dan firman, maka kita pasti berkemenangan. Sama seperti Tuhan saat menghadapi pencobaan, dia juga berkemenangan. Karena ada Roh Tuhan di dalam diri kita, Rohnya Yesus yang menyertai kita, Roh Kudus yang akan menolong kita di dalam menghadapi pencobaan. Puji nama Tuhan. Saudara, bagian yang keempat ini memperjelas pada kita. Bagian yang keempat mempertegas pada kita, yaitu firman adalah pelita. Sekali lagi bagian yang keempat, firman adalah pelita dan senjata kita. Firman adalah pelita dan senjata kita. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sekali lagi, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Oh, haleluya. Firman itu adalah pelita. Firman itu akan menerangi kita. Pelita di saat kita berjalan. Dia akan menuntun kita. Pelita bagi kita. Tetapi firman itu juga ya, yang sering saya sampaikan di dalam Efesus pasal 6 ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Wah, luar biasa, saudara. Anak-anak Tuhan ini dahsyat, saudara. Tangan kiri kita memegang pelita, ya, yaitu firman Tuhan. Dan tangan kita memegang pedang roh, yaitu firman Tuhan. Jadi kalau saudara lewat saja iblis sudah gemetar, saudara. Di dalamnya ada rohnya Tuhan Yesus di dalam diri kita. Tangan kirinya memegang Alkitab yang adalah pelita, tangan kanannya memegang pedang roh. Wah, saudara, sehingga kita pasti akan berkemenangan. Puji nama Tuhan. Bawa terus pelita dan senjata itu, yaitu firman Tuhan. Ya, saya bukan mengajarkan saudara kemana-mana bawa Alkitab, saudara. Firman itu sudah ada di dalam hati kita. Firman itu sudah tinggal di dalam hati kita, sehingga pada saat kita menghadapi pencobaan, firman itu akan keluar sebagai senjata kita, sebagai pelita bagi kita. Oh, puji nama Tuhan. Gunakan pelita dan senjata itu untuk melawan tipu daya iblis. Saudara, itulah pesan Tuhan yang disampaikan melalui firman Tuhan pada saat ini. Saya percaya anak-anak Tuhan, jika dia mengerti akan kebenaran ini, ya, 3 hal yang kita harus tahu, saudara. Yang pertama, bahwa ada rohnya Yesus dalam diri kita. Yang kedua, firman itu adalah pelita, ya, yang menerangi kita. Dan firman itu adalah pedang roh, senjata kita. Maka pencobaan apapun yang datang, penggoda dalam bentuk apapun juga, jika saudara gunakan pedang roh dan pelita itu, maka kita pasti akan berkemenangan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur, terima kasih melalui firman-Mu pada hari ini mengingatkan kepada kami bahwa pencobaan itu selalu ada, kapan saja dan di mana saja, sewaktu-waktu bisa datang. Bahkan pencobaan itu iblis bisa menggunakan melalui orang-orang sekitar kami, orang-orang dekat kami, bahkan melalui barang-barang ataupun alat-alat apapun untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Terima kasih melalui firman-Mu ini, Tuhan. Biarlah kami terus akan ingat bahwa Yesus pun juga pernah menghadapi pencobaan. Namun Yesus dengan doa dan firman yang dibawakan, maka Yesus berkemenangan melalui
pencobaan itu. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami melihat bahwa kemudian iblis lari meninggalkan Yesus dan malaikat diutus untuk melayani Yesus. Kami percaya itu juga akan terjadi pada kami Tuhan. Di saat kami terus berdoa dan berjaga-jaga seperti yang Tuhan sudah pesankan kepada kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak akan melupakan apa yang Tuhan pesankan kepada kami, untuk kami terus membawa pelita dan senjata itu menjadi pegangan bagi kami di dalam menghadapi segala pencobaan, sehingga kami semua akan berkemenangan dan bahkan lebih daripada pemenang, karena ada Roh Tuhan yang tinggal juga di dalam diri kami. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, saya ingin menyampaikan dua buah pengumuman. Yang pertama, nanti sore atau minggu sore tanggal 28 November ini jam 5 sore ada ibadah Hari Nasional Kaum Pria. Ya, saya berharap saudara bisa hadir. Kalau toh saudara sudah ibadah secara online, mungkin mendengarkan khotbah ini, hadir saja sore harinya untuk bersama-sama menikmati hadirat Tuhan dan menopang mendukung ibadah Hari Nasional Kaum Pria jam 5 sore. Kita doakan supaya cuaca baik, keamanan baik. Ya, mari saudara luangkan waktu dan gunakan untuk beribadah bersama-sama tanggal 28 hari ini sore jam 5 sore. Puji Tuhan. Yang kedua saudara, kita akan mengadakan ibadah Natal. Ya, ada yang melalui Zoom, juga ada yang langsung, yaitu tanggal 19. Kita akan ibadah Natal, perayaan Natal tanggal 19, yang ada tampilan-tampilan tanggal 19 Desember saudara, jam 5 sore. Nah, kemudian ibadah Natal tanggal 25 Desember, kita ibadahnya melalui Zoom. Ya, ibadahnya melalui Zoom. Dan kemudian tutup tahun, kita juga ibadah tutup tahun melalui Zoom. Dan kemudian pada saat ibadah tutup tahun itu, KKA, komsel, ya boleh mempersiapkan diri mulai sekarang untuk menampilkan apa yang akan ditampilkan. Terlebih dulu direkam saudara, ya saudara bisa rekam dan kemudian saudara kirimkan kepada panitia, ya saudara, supaya nanti pada waktu tutup tahun bisa ditampilkan apa yang saudara sudah lakukan bersama komsel saudara. Wah, luar biasa saudara. Puji nama Tuhan. Demikianlah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.